Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang sudah join, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam sharing time tentang Lailatul Qadar meskipun dalam keadaan online. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah sosok yang pantas kita jadikan idola. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Oke, langsung saja teman-teman untuk malam ini kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang spesial, malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Oke, teman-teman, dari mulai Asbabun Nuzul, Quran Surat Al-Qadar. Jadi mengenai Asbabun Nuzul tentang apa namanya? Jadi Lailatul Qadar itu saking spesialnya ya, sampai Allah itu menurunkan surat yang namanya Surat Al-Qadar. Nah, para ulama itu berpendapat bahwa kenapa dinamakan Al-Qadar itu karena pada malam tersebut gitu ya. Ada yang mengatakan malam tersebut adalah malam penentuan takdir seluruh makhluk sampai dengan 1 tahun ke depan. Nah, adapun asbabun nuzulnya dari berbagai riwayat sebenarnya banyak. Di antaranya salah satu yang saya tampilkan di PPT ini, yang mana dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1.000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Mendengar kisah para sahabat radhiyallahu anhu merasa iri, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Nah, kisah ini ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahwali di dalam kitabnya. Nah, adapun riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sedih gitu melihat umur umatnya itu pendek ya. Jadi kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW ini kan hidup di dunia paling cuma 60 sampai 70 tahun ya. Nah, sedangkan kalau kita tengok umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, gitu, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 1.000 tahun. Nah, makanya karena melihat begitu jauhnya perbandingan eh, tahun masa hidup umat terdahulu dengan umat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu sedih gitu. Tidak bisa, bahkan sulit ya untuk menandingi ibadahnya umat sekarang, umatnya Rasulullah SAW ini sulit gitu untuk menandingi ibadahnya umat-umat terdahulu. Ya karena usia umat akhir zaman ini ya kalau nggak 60 ya 70. Kalau nggak 60 tahun ya 70 tahun. Kalaupun lebih dari 70 tahun ya alhamdulillah bonus gitu ya. Bahkan banyak kok yang belum sampai 67 tahun udah meninggal. Nah, makanya kalau misalkan mau dibandingkan dari segi ibadah, ya sangat jauh sekali gitu sama umat-umat terdahulu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Qadar ini. Yang mana diterangkan nanti di surat Al-Qadar ini apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu dan keutamanya apa dan lain sebagainya. Itu mengenai asbabun nuzulnya, teman-teman. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai tafsirnya. Tafsir Quran surat Al-Qadar. Ini saya juga mengambil dari Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya. Beliau menuliskan mengenai tafsir Quran surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh, kata Allah, kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, kata Allah,
tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Di sini tuh Allah sampai bertanya ya, tahu nggak sih kalian apa sih malam Lailatul Qadar? Ini menandakan apa? Kalau Allah tuh pengen menekankan, menegaskan kepada kita, saking mulianya, saking barokahnya, saking spesialnya malam tersebut, gitu. Sampai-sampai Allah bertanya gitu. Biar kita tuh lebih perhatian terhadap ini malam gitu. Malam Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Maka dari itu Allah jawab di ayat selanjutnya, ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, jadi menurut pendapat para ulama, kalau ada seseorang yang dia beribadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada mengamalkan ibadah tersebut selama 1.000 bulan. Atau kalau mau kita jadikan tahun, kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi contoh misalkan kita beribadah di malam tersebut sholat tahajud gitu ya. Sholat tahajud 2 rakaat atau mungkin baca Al-Quran 1 juz. Pas banget malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala mengamalkan ibadah tersebut selama 83 tahun 4 bulan. Atau kita dianggap melakukan ibadah tersebut selama 1.000 bulan. Nah, ini keutamaannya teman-teman. Jadi di malam ini memang kita nggak bisa menyepelekan ya. Kita jangan sampai menghadapi Lailatul Qadar itu yang nggak ada bedanya sama malam-malam yang lain ya. Jangan sampai kayak gitu. Karena buat kita itu ya kalau misalkan tidak menghargai anugerah Allah, tidak menghargai karunia Allah ya. Sebesar apapun janji Allah yang Allah kasih, itu tetap aja nggak akan berpengaruh. Jadi walaupun misalkan apa ya, sampai Allah ngasih Lailatul Qadar ini spesial gitu ya untuk memberikan kepada umat Rasulullah ini hadiah. Bahwa walaupun umurnya pendek-pendek, 60 sampai 70 tahun, tapi dari segi amal ibadah, pahala ini mampu menandingi bahkan lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Seharusnya kan kayak gitu. Ya makanya ya kita tahu diri itu kan sebagai umat yang Rasulullah ketika dapat kabar mengenai Lailatul Qadar ini ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita cuek gitu aja terus melewatinya dengan ya udahlah biasa-biasa aja ya jangan sampai kayak gitu. Karena ini malam spesial. Bahkan saking spesialnya selain dari segi ibadah yang Allah janjikan lebih baik daripada 1.000 bulan, ini bukan sama dengan ya, tapi lebih baik. Kalau sama dengan kan berarti yang saya bilang tadi 1.000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Tapi ini ayatnya khairum min alfi syahr. Ini lebih baik bahkan ya. Seberapa besar lebih baiknya ya cuman Allah yang tahu gitu. Karena kalau udah Allah yang berbicara, otak manusia tuh nggak akan mampu untuk ngebayangin sejauh mana besar pahala yang Allah kasih. Nah, selain pahala yang berlipat ganda, di ayat selanjutnya pun Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Nah, pada malam itu, malam yang spesial, malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan kemuliaan, para malaikat itu turun ke bumi. Para malaikat turun ke bumi. Waruhu fiha sampai Rohul Kudus. Waruh di sini ada yang berpendapat kata ulama, roh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi sampai malaikat Jibril itu turun ke bumi pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar. Padahal malaikat Jibril itu turun ke bumi tugasnya hanya untuk menyampaikan wahyu. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, malaikat Jibril itu udah nggak akan turun ke bumi lagi. Tapi saking mulianya malam Lailatul Qadar, sampai Allah menyuruh malaikat Jibril ini turun ke bumi. Setahun sekali tuh malaikat Jibril turun ke bumi. Untuk apa? Untuk memuliakan malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya kalau misalkan sampai malaikat Jibril aja, malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, ini padahal para nabi usus sudah tidak ada gitu ya. Setelah Rasulullah wafat, malaikat Jibril itu udah nggak turun ke bumi. Kok sampai-sampai turun, berarti ini malam memang malam yang luar biasa gitu. Jangan sampai kita menyepelekan malam ini. Terus di selanjutnya biizni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam dengan izin Tuhan
Mereka para malaikat ini turun untuk apa namanya mendatangkan ketentraman, kedamaian, apa namanya mengaminkan doa doa orang yang menghidupkan malam tersebut dengan penuh ibadah. Adapun ibadah yang bisa kita lakukan banyak, gitu. Kita bisa sholat tahajud, bisa zikir, bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, terus di ayat yang terakhir, ayat kelima, salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun, hasilnya pakai kata salamun. Jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan ketenangan, ketentraman, hatta matla'il fajr. Sampai dengan terbit fajar. Atau sampai dengan waktu subuh gitu ya, teman-teman. Jadi terjadinya malam Lailatul Qadar itu mulai malam itu bisa dikatakan malam itu setelah Isya gitu ya. Hatta matla'il fajar sampai dengan terbit fajar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghidupkan malam Lailatul Qadar, bisa nih misalkan habis sholat tarawih istirahat dulu, habis itu bangun lagi nanti sekitar jam pertengahan gitu ya, sekitar jam 12 jam 1 bisa melakukan ibadah kayak sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan teman-teman mau coba challenging nih, bikin pengalaman experience in my life gitu ya. Karena ini malam spesial gitu ya, malam terbaik, malam yang hanya terjadi satu kali selama satu tahun, gua nggak akan tidur deh. Gitu. Ya silahkan gitu. Misalnya kalau misalkan teman-teman memang pengen ngalamin menghidupkan malam dengan penuh ibadah. Jadi misalkan teman-teman mau gelar sejadah di kamar, terus menyediakan tasbih atau Al-Quran, terus niat buat baca Al-Quran sampai menjelang sahur, itu silahkan. Dengan teman-teman tuh nanti ada pengalaman yang namanya Nusratullah, pengalaman ruhaniyah. Kadang ada aja yang Allah kasih petunjuk atau gift gitu ya kepada seseorang yang dia ini memang sungguh-sungguh hidupnya untuk melakukan ibadah. Ya karena kan tujuan hidup kita ini ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai tafsir dari surat Al-Qadar. Nah, mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Jadi banyak banget yang nanya. Kemarin sempat ada yang nanya di Instagram. Kalian kapan sih hari apa? Makanya sempat nanya hari apa gitu. Hari apa malam Lailatul Qadar? Terus nggak saya jawab gitu. Ya karena nanti akan saya jawab di webinar. Nah, di sini kita bisa lihat ada hadis hadis sahih, hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau tuh di hadisnya taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri Ramadan. Jadi carilah taharrau itu carilah ya oleh kalian. Ini kata Rasulullah, carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil witri minal ashri Ramadan. Dari malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi kalau misalnya nanya, saya kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, jawabannya di hadis ini. Jadi Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, karena hadis ini kan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Yang jadi pertanyaan adalah, kan kalau bulan puasa itu kan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Keseringan 29 hari. Jarang banget yang sampai 30 hari. Maka kalau misalkan adanya perbedaan antara 29 ataupun 30, ini pun akan mempengaruhi 10 hari terakhir Ramadannya. Contoh misalkan bulan puasa terjadi selama 29 hari. Berarti ngitung 10 harinya mulai tanggal kapan? Mulai kapan? Yang mulai malam ke-20 kan? Malam ke-20 berarti malam kemarin tuh. Sekarang kita malam ke-21. Berarti ngitung 10 hari terakhir itu malam ke-20 malam kemarin. Kalau misalkan bulan puasanya itu selama 29 hari.
Berarti ngitung 10 hari terakhir itu mulai malam 20, mulai tadi malam. Itu udah dihitung malam pertama. Terus malam kedua satu ini malam kedua. Nanti malam kedua berarti malam ketiga. Nah, berarti kalau misalkan ya teman-teman, 10 hari terakhir itu dihitungnya dari malam ke-20, berarti ganjilnya itu malam ke-20, malam ke-22, malam ke-24, 26, ke-28. Itu malam-malam ganjil lah jadinya. Berbeda kalau misalkan bulan puasanya terjadi selama 30 hari. Berarti ngitung 10 hari terakhirnya itu mulai dari malam ke-21. Berarti malam ini nih, mulai ngitung 10 hari terakhir. Hari malam ke-21 ini malam malam pertama dari 10 hari terakhir berarti malam ke-21. Berarti nanti ganjil selanjutnya malam ke-23. Ganjil selanjutnya malam ke-25. Ganjil selanjutnya malam ke-27. Malam ke-29 dan lain sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini jadinya ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama mengenai sebenarnya penghitungan malam ganjilnya itu apakah malam 21, 23, 25 atau mungkin enggak malam ke 20, 22, 24 dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi, itu yang mempengaruhi kenapa jadi beda begitu ya karena tergantung dari lamanya bulan Ramadan tersebut. Jadi kan bulan Ramadan itu ada yang satu bulan 29 hari, ada yang satu bulannya itu 30 hari gitu. Nah, teman-teman, tapi kalau dilihat dari jumhur para ulama, nah, kalau dilihat dari jumhur para ulama, penghitungan malam ganjil dari 10 hari terakhir itu mulainya adalah malam ke-21. Dari ini ya pendapat kesepakatan para ulama. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam genap. Buktinya apa? Ini ada beberapa riwayat. Nih, teman-teman, mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika ia hadir di majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Terus beliau bertanya, jadi Rasulullah SAW bertanya nih, tanggal berapakah sekarang? Lalu para sahabat menjawab, sekarang ini tanggal 22 Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ini. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, teman-teman, berarti Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam ke-22 Ramadan. Berarti kan malam genap. Makanya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu kita nggak bisa fokus di malam-malam ganjil aja. Karena pernah kejadian malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam genap. Malam kedua-dua. Makanya fokusnya itu untuk apa namanya menggapai malam Lailatul Qadar ya 10 hari terakhir. Amannya ya 10 hari terakhir. Ya karena memang terjadinya di 10 hari terakhir meskipun mungkin gitu ya Rasulullah sampai bilang minal witri malam-malam ganjil mungkin keseringannya akan jatuh di malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Lailatul Qadar pun juga akan turun di malam genap. Ini ada juga riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang tidur, seseorang berkata dalam mimpiku, bangunlah, inilah malam Lailatul Qadar. Aku pun segera bangun, menjumpai baginda Rasulullah SAW, dan mendapati beliau sedang sholat. Itu terjadi pada malam kedua-tiga. Nah, kalau dari hadis ini, apa namanya, Lailatul Qadar itu turun malam kedua-tiga, malam ganjil. Gitu. Terus ada lagi riwayat yang lain. Nah ini dari Sadina Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu anhu berkata, pada malam ke-27 bulan Ramadan, aku merasakan air laut benar-benar terasa manis. Syekh Ayub bin Khalid rahmatullahi berkata, suatu ketika aku harus mandi dan aku mandi dengan air laut. Ketika aku rasakan ternyata air laut itu terasa manis. Saat itu malam kedua tiga.
Nah, beberapa orang masyayikh menulis bahwa pada malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pepohonan pun akan merubah ke tanah kemudian kembali seperti semula. Cuman ini tuh nggak bisa terlihat secara kasat mata gitu ya, hanya orang tertentu yang mungkin bisa melihat kalau apa namanya pepohonan tuh pada ruku, pada sujud di malam Lailatul Qadar. Tapi dari keterangan ini bahwasanya malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam ke-27, ada juga terjadi di malam ke-23. Makanya amannya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu ya 10 hari terakhir. Dulu juga pernah kakak saya tuh mimpi, cuman saya lupa itu malam keberapa. Tapi itu malam 10 hari terakhir. Kakak saya pernah mimpi, sama persis banget sama diri keterangan ini. Dia mimpi pada malam itu pohon-pohon pada sujud, pada ruku. Kemudian dia bangun, terus dia bangunin keluarga. Ayo bangun, bangun, bangun. Malam ini malam Lailatul Qadar. Gitu. Dan pada malam itu terjadi hujan. Cuma saya lupa itu malam ke berapa. Jadi memang buat orang yang dia ini sungguh-sungguh ya, teman-teman sungguh-sungguh pengen beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, pengen hijrah, pengen mengevaluasi diri selama 1 tahun ini kita ini udah melakukan apa aja sih? Apakah ibadah yang lebih banyak atau bahkan dosa yang lebih banyak? Gitu. Nah, buat orang-orang yang memang serius pengen hijrah, memperbaiki diri, bertaubat, beribadah, kadang Allah tuh ada cara buat ngasih petunjuk gitu. Buat orang-orang yang serius. Ada aja gitu, petunjuknya. Ya kadang lewat mimpi, akhirnya dia bisa tahu, oh ini kalau betul qadar. Atau mungkin kayak ini, Syekh Ayub bin Khalid ketika mau mandi di pantai gitu ya, merasakan ternyata air laut manis. Kan seharusnya air laut kan asin. Tapi ini merasakan air laut tuh rasanya manis. Makanya buat orang-orang yang mereka ini sungguh-sungguh pengen mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah ada aja caranya memberikan tanda-tanda kebesaran. Dan itu janji Allah, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, yuk saya juga menghimbau, mengajak teman-teman, mumpung ini kita masih di bulan Ramadan, mumpung juga ini masih malam ke-21 ya malam ini. Kalau misalkan takdirnya malam ke-21 ini adalah malam Lailatul Qadar, ya sudah kita mulai sungguh-sungguh nih malam ini nih. Niatin malam ini gelar sejadah di kamar ya buat yang perempuan. Kalau laki-laki kalau emang mampu mau beritikaf ke masjid silahkan. Kalau memang masjidnya mengadakan program itikaf, kalaupun memang tidak ada program itikaf di masjid, ya tidak masalah untuk menghidupkan ibadah kok nggak harus di masjid juga. Di rumahnya, di kamar kita gelar sejadah, kita buka Al-Quran, kita megang tasbih. Coba deh teman-teman rasain gitu ya, experience, pengalaman bergadang sampai sahur menghabiskan waktu untuk baca Quran atau zikir. Atau bahkan sampai ngantuk. Pernah nggak teman-teman punya pengalaman nih? Baca Al-Quran sampai ketiduran. Atau zikir malam sampai ketiduran. Pernah nggak ngalamin? Kalau memang belum pernah ngalamin, coba bikin challenging gitu ya. Ini mumpung malam ke-21, malam ganjil juga, bulan Ramadan, ada janji Allah mengenai Lailatul Qadar. Coba teman-teman bikin experience. Dulu ada di pesantren sama apa namanya di pesantren saya itu dulu kalau kegiatan aktivitas belajar itu mulai dari subuh sampai jam 11 malam tuh. Jadi setelah jam 11 malam itu istirahat setengah jam sampai setengah 12. Setelah itu semua santri itu disuruh tidur. Nah, berbagai macam tuh santri kadang menghabiskan waktu istirahat. Ada yang mungkin dipakai buat ke kantin, makan, jajan, nongki, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada juga yang menghabiskan waktu di masjid buat baca Al-Quran, buat zikir. Karena ada teman saya cerita, dia setelah kegiatan belajar di pesantren, terus dia akhirnya ke masjid, terus dia zikir. Karena dia waktu itu minta kayak semacam amalan dari kiai, dan dia diamalkan. Dia zikir waktu itu di masjid. Zikir,
sampai ngantuk dan dia ketiduran. Pas dia lagi tidur, jadi pas dia lagi zikir nih teman-teman, terus dia ketiduran. Jadi posisi tidurnya memang lagi duduk, cuma palanya itu karena mungkin ngantuk ya, palanya sampai nyender ke lantai gitu. Terus dia mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah. Setelah mimpi beberapa menit tidur langsung kebangun. Dia kaget. Bagusnya dia tuh mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah, setelah dia zikir malam. Besoknya tuh dia cerita sama saya. Sebuah keberuntungan yang luar biasa ya. Bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena ya bukan orang sembarangan loh yang dia ini. Kitanya tidur terus bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Semoga teman-teman kita niatkan gitu ya. Allah pertemukan saya dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya kali aja teman-teman mungkin bikin challenging experience 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Gue mau serius, gue mau sungguh-sungguh, gue mau menghidupkan bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Kapan lagi gitu ya? Dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dan sebagainya. Yang saya bilang tadi, kita nggak akan pernah tahu ya Nusratullah itu datang kapan saja. Ya kali aja teman-teman pas lagi memang mau nangis-nangis doa, ya Allah ampun dosa saya, ya Allah selesaikan masalah saya, ya Allah saya punya banyak utang, semoga utang saya engkau mudahkan untuk melunasinya. Datang Nusratullah, datang pertolongan Allah, tiba-tiba masalah kita selesai. Nggak ada yang tahu kan? Selama ini kita selalu menyelesaikan masalah kayaknya pakai teori-teori dunia aja. Padahal sebenarnya pertolongan Allah itu sangat-sangat bisa banget datang dengan ibadah. Jadi ada seorang ulama namanya Maulana Ilyas. Itulah kenapa saya akhirnya dipanggil Ilyas. Ada Maulana Ilyas tuh pernah bilang gini. Jika kalian tuh punya masalah, entah masalahnya berbagai macam masalah. Nah, masalah kan banyak ya teman-teman. Entah mungkin masalah jodoh, masalah kerja, masalah utang, gitu, dan sebagainya. Terus kata Maulana Ilyas bilang gini, coba deh kalian sholat hajat, 2 rakaat, curhat ke Allah, terus doa ya Allah, dengan sholat hajat ini saya mohon semoga engkau menyelesaikan masalah saya. Jadi setiap masalah hidup tuh nggak harus selesai dengan ya dengan teori keduniaan gitu. Bahkan dengan ibadah pun sangat memungkinkan masalah bisa selesai. Apalagi yang berhubungan sama duit dan sebagainya. Nah, terus saya pun juga pernah ngalamin begini. Jadi waktu itu, ini waktu SMP ya kalau nggak salah ya. Waktu SMP itu saya pernah terpilih dari sekolah buat mewakili untuk lomba Olimpiade Science and Math waktu itu. Jadi dari sekolah itu ada 4 orang yang terpilih, 3 cewek, 1 cowok. Saya sendiri cowok. Terus saya teringat sama pesan itu karena pesan itu pernah disampaikan oleh kakak saya. Gitu. Kalau lagi ada masalah, apalagi udah mentok gitu, udah sholat hajat semoga Allah menyelesaikan masalah. Jadi H-2 sebelum lomba itu saya sholat hajat 2 rakaat setiap malam. Saya bilang ya Allah, saya mau lomba Olimpiade Science and Math, mudahkanlah saya untuk mengikuti lomba. Malam pertama sholat hajat, malam kedua saya sholat hajat. Pas menjelang lomba, jadi yang ikut lomba ini dari Sebekasi ya waktu itu ya tingkat kabupaten ya. Yang 3 cewek, cowok saya sendiri. Pas lagi lomba itu soalnya pilihan ganda, soal matematika, 25 soal, terus fisika, biologi, kimia, ya ada 100 soal kalau nggak salah waktu itu pilihan ganda. Soalnya susah banget, terus pas saya ngitung tuh jarang banget bisa ketemu, paling nyerempet-nyerempet gitu ya. Kalau matematika, fisika juga sama gitu. Setiap ngitung tuh pasti nggak pernah nemu jawaban tepat gitu. Paling mendekati-mendekati, akhirnya pakai by feeling, kayaknya jawabannya ini deh, kayaknya jawabannya ini deh. Akhirnya pas pengumuman final, teman saya 3 cewek itu gugur semua dan nama saya masuk final. Nama saya masuk final. Padahal saya mikir gini, padahal tadi pas lagi ngejawab tuh banyak yang ngasal ya. Banyak yang by feeling gitu. Banyak yang ngitung pun juga nggak pernah ketemu jawaban tepat. Tapi malah ya alhamdulillah gitu. Mungkin ini keberkahan dari sholat hajat. Allah mudahkan. Walaupun jawabnya by feeling, tapi benar gitu. Dan masuk final. Dan akhirnya saya membawa nama baik sekolah waktu itu menjuarai kategori matematika pada Olimpiade Science and Math. Itu
pengalaman rohani atau pengalaman datangnya pertolongan Allah dari sholat hajat. Terus saya juga pernah waktu itu ngobrol pengalaman saya ini sama teman SMP gitu. Saya ceritain ke dia, kalau lu tuh punya masalah, coba dulu sholat hajat. Pasti lu bakal ngalamin ada aja pertolongan Allah. Kemarin saya pas lagi ketemuan sama dia cerita sama saya. Jadi pas dia kuliah di Malang, dia kuliah di UIN Malang ya, di UIN Malang, dia pernah ngalamin teman-teman lagi jalan di sekitar sawah, kan gelap banget ya sawah. Dompet dia tuh hilang, dompet dia hilang. Dicariin sekitar sawah, keliling sawah, satu putaran nggak ketemu, dua putaran juga nggak ketemu. Terus dia ingat, dulu si Ilyas tuh pernah bilang ya kalau lagi punya masalah coba dia sholat hajat. Akhirnya dia balik ke kosan, dia sholat hajat. Dia sholat hajat terus dia doa, ya Allah, dompet saya hilang, tolong bantu temukan. Ya Allah, temukanlah dompet saya yang hilang. Ya, soalnya udah dicari dua putaran nggak ketemu, sedangkan kalau dompet hilang tuh fatal ya teman-teman, karena di dompet itu kan ada KTP, ada SIM, ada ATM, ada barang-barang penting gitu. Jadi kalau hilang itu ngurusnya kan ribet gitu ya, butuh waktu. Masa harus balik buat ngurus KTP, harus balik ngurus ATM, ngurus SIM, STNK, bla 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 gitu kan. Jadi kalau dompet hilang tuh ya itu resikonya harus ngurus identitas nih. Terus dia sholat hajat 2 rakaat, akhirnya belum dapat jawaban juga, dia tidur. Pas pagi-pagi mau berangkat ke kampus, tiba-tiba ada telepon. Tiba-tiba ada telepon dengan Mas A gitu ya. Ini kita dari perpustakaan kampus menemukan dompet kamu, segera diambil di bagian perpustakaan kampus. Dia kaget dong loh. Kok tiba-tiba pagi-pagi ada telepon, ternyata pihak kampus menemukan dompet dia. Akhirnya pas dia datang ke perpustakaan, pihak perpustakaan cerita bahwa ada orang menemukan dompet dia. Pas dibuka dompetnya ternyata ada KTM mahasiswa UIN Malang. Akhirnya orang yang menemukan dompet itu langsung datang ke kampus. Yang menerima waktu itu bagian perpustakaan menerima dompet tersebut. Ya, dia langsung mikir, wah benar juga berarti ya dengan sholat hajat. Ternyata ya kalau udah mentok ada aja pertolongan Allah kalau kita memang mau tawakal, mau mengadu masalah kita ke Allah. Gitu teman-teman. Jadi setiap masalah itu nggak harus selalu selesai dengan ikhtiar, dengan berusaha. Kadang gitu ya, kalau udah mentok, ya mau bagaimana cara lagi gitu kan. Hanya Allah gitu yang bisa nolong kita. Kalau udah masalahnya udah mentok. Jadi coba teman-teman nih bikin experience, challenging gitu ya. Mumpung lagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah menjanjikan ada malam Lailatul Qadar. Ayo coba kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini dengan penuh ibadah. Kalau bisa teman-teman gelar sejadah sampai ketiduran deh. Baca Quran sampai ketiduran, zikir sampai ketiduran, tiba-tiba dibangunin sahur. Tidurnya di sejadah bukan di kasur. Pasti ada aja nanti yang Allah tunjukkan kebesaran. Nih, teman-teman, hadis mengenai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, 29, atau pada malam terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Di antara tanda-tandanya adalah suasana malam itu akan terang, cerah, tenang, sunyi, tidak panas, dan tidak dingin. Seakan-akan pada malam itu ada bulan yang memancarkan cahaya terang pada malam itu hingga subuh. Tidak ada satupun bintang yang dilemparkan kepada setan. Termasuk tanda-tandanya
adalah matahari yang terbit pada pagi hari itu. Sinarnya tidak terasa menyilaukan, seakan-akan seperti bulan purnama. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setan-setan muncul bersamanya. Hal ini berbeda dengan hari-hari biasa di mana matahari muncul disertai dengan munculnya setan. Nah, teman-teman kalau lihat dari hadis ini lebih jelas lagi ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini pun juga ada tanda-tandanya. Pada malam itu tenang, sunyi, cerah, tidak panas, juga tidak dingin. Di sini ada keterangan di malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Kalau misalkan terjadi di malam ke-21, berarti pada malam ini. Kalau misalkan takdirnya malam ini malam Lailatul Qadar, dan kita sedang menuntut ilmu, teman-teman sedang sharing time gitu ya. Semoga ini akan menjadi catatan kita ini menuntut ilmu dianggap selama 1000 bulan. Gitu. Ya walaupun malam ini kita sedang webinar, niatin buat menuntut ilmu karena Allah, mencari ridha Allah, dan jika takdirnya malam ini malam Lailatul Qadar, berarti teman-teman itu akan dianggap sebagai orang yang sedang menuntut ilmu selama 83 tahun. Dan teman-teman tahu kan kalau orang menuntut ilmu itu utamanya apa? Banyak banget keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu derajatnya Allah naikin. Nah, kalau kita misalkan malam ini takdirnya turun Lailatul Qadar, maka kita akan dianggap sebagai orang yang sedang menuntut ilmu selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Karena malam ini adalah malam ke-21, malam ganjil. Makanya beruntung buat teman-teman yang hari ini hadir ke webinar. Walaupun teman-teman cuma dengerin gitu ya, ya kalau misalnya takdirnya malam ini Lailatul Qadar, kita kan nggak tahu. Pahalanya 1000 bulan. Nah, teman-teman ini ada anjuran amalan yang bisa kita lakukan pada Lailatul Qadar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia ini berdiri di sini maksudnya untuk sholat ya teman-teman. Qoma Lailatul Qadri, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, banyak itu macam-macam sholat, sholat syukur dan sebagainya. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Allah akan menjanjikan dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sekarang gini ya teman-teman, siapa sih yang nggak pernah berbuat dosa? Setiap kita kan pasti pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa itu kalau misalkan nggak diampunin, dampaknya berbahaya. Kalau dosa itu nggak diampunin, dampaknya itu berbahaya. Apa dampaknya? Azab Allah sangat pedih. Jadi kalau misalkan dosa itu nggak diampuni, konsekuensinya itu azab Allah sangat pedih. Di alam kubur dapat azab, nanti di padang mahsyar dapat azab, sampai tempat yang terakhir antara surga dan neraka. Ya kalau orang yang dosanya nggak diampuni itu maksudnya ke neraka. Ini kalau misalkan dosa nggak diampuni. Sedangkan setiap orang pernah berbuat dosa. Berarti setiap orang berpotensi masuk neraka dong. Setiap orang berpotensi dapat azab. Jawabannya iya. Nah, solusinya hadis ini. Dosa itu bisa diampunin. Caranya apa? Salah satu solusinya adalah menqoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini salah satu solusi biar dosa kita yang banyak itu Allah ampuni sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di kubur kita selamat dari azab kubur, terus di padang mahsyar kita selamat dari azab padang mahsyar, sampai akhirnya Allah memutuskan kita masuk ke dalam surga. Apabila dosanya teman-teman diampuni. Dan caranya biar dosa teman-teman diampunin yaitu man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Haditsnya sahih. Selanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ay lailatul qadri ma aqul fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahih fil Mishkah. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, in alimtu ay lailatul qadri. Aisyah, jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, kata Aisyah. Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Allah, kata Rasulullah, ucapkanlah doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau ini Maha Pengampun. Engkau mencintai orang-orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Hadis ini sahih, diambil dari kitab Al-Mishkah. Itu teman-teman, ini salah beberapa amalan yang bisa kita lakukan ketika berada dalam malam Lailatul Qadar. Kita bisa sholat, Lailatul Qadar. Qadri itu juga bisa doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak doa ini. Yang saya bilang tadi, setiap kita itu punya dosa. Dan solusinya agar dosanya diampuni ya. Mudah-mudahan teman-teman salah satu yang ditakdirkan menghadapi Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, sehingga teman-teman dosa-dosa yang diampunin dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekarang coba gimana caranya kita menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena setiap manusia pasti punya dosa. Dosanya beda-beda gitu. Saya pernah dosa ini, dosa itu. Teman-teman juga pernah dosa ini, dosa itu. Sekarang solusinya gimana cara menghapus dosa? Kalau bukan saat-saat 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena ada janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Janji Allah ini barang siapa yang mengamalkan menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, ini teman-teman, kalau kita melihat kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, contoh ada di sini, ini yang saya masukin ulama-ulama terdahulu ini bukan para sahabat ya, bukan kisahnya Rasulullah, bukan kisahnya para sahabat juga. Jadi biar teman-teman tuh tahu kalau walaupun dia bukan para sahabat gitu, walaupun generasi setelah generasi sahabat, ulama-ulama terdahulu pun juga banyak sebenarnya yang serius gitu untuk mengamalkan agama ini atau untuk beribadah. Sini saya tulis ada Syekh Aswad bin Yazid rahmatullah alaihi, biasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga subuh. Nah, teman-teman, orang dulu tuh serius menghadapi bulan puasa. Ini nggak cuma 10 hari terakhir ya. Di sini dia disebutkan sepanjang malam pada bulan Ramadan. Berarti ini orang otomatis dapat Lailatul Qadar. Karena di sepanjang malam pada bulan Ramadan itu beribadah. Ada lagi Syekh Silah bin Asyam rahmatullah alaihi, biasa menghabiskan seluruh malam untuk sholat sampai menjelang subuh. Ia berdoa, ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tapi hamba hanya memohon kepadamu agar diselamatkan dari neraka jahanam. Padahal ini sudah ibadah gitu ya, sudah menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah, untuk sholat, tapi doanya masih minta pertolongan agar diselamatkan dari neraka jahanam. Terus kita sepede itu gitu ya, pengen masuk surga gitu. Sedangkan ngaji aja kadang masih, Kak izin lift, udah belum selesai. Baca 1 juz aja ya. Kita hataman bersama, Kak izin lift aja. Baca cuma 1 juz gitu ya semalam. Ini mah udah setiap malam sampai subuh ya teman-teman.
kita semalam baca 1 juz aja kayaknya effortnya luar biasa banget gitu ya. Jangankan baca dan nyimak aja kayaknya Kak izin live gitu. Bukan berarti nggak boleh gitu ya. Setiap teman-teman pasti kan punya keperluan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, atau mungkin ya punya masalah masing-masing gitu ya. Tapi kan kita nggak apa namanya ya? Ini yang hataman hanya apa namanya, kita ngaji setiap malam 1 juz, ya paling lama 1 jam setengah lah ya. Itu pun kita nggak full nyimak gitu ya. Jangankan baca gitu ya, nyimak aja kita nggak full sampai selesai. Terus kita mau pengen masuk surga gitu ya. Terus kita mau pengen dosa-dosa kita diampunin. Ya Allah, emang kita harus banyak mengevaluasi diri sih ya. Kalau kita lihat orang dulu tuh kayaknya serius-serius banget gitu. Terus di sini ada Syekh Qatadah rahmatullahi alaih biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Tetapi pada 10 malam terakhir, ia menghatamkan seluruh Al-Quran setiap malam. Masya Allah, ini Syekh Qatadah ini, berarti dia malam pertama puasa itu baca 10 juz. Malam kedua puasa baca 10 juz. Malam ketiga puasa 10 juz hatam tuh 3 hari. Terus malam keempat baca 10 juz lagi, malam kelima 10 juz lagi, malam keenam 10 juz lagi, hatam lagi. Setiap 3 hari itu hatam. Tapi pas lagi 10 malam terakhir, setiap malam hatam. Terus kalau kita, teman-teman, setiap malam 1 juz hatam enggak? 1 juz aja ada izin list, 1 juz aja pengantuk-ngantuk, ketiduran gitu ya. Apalagi mau hatam gitu ya, 30 juz dalam 1 malam gitu ya. Kita baca 1 juz aja kadang mesti ngantuk-ngantuk. Ini mungkin menjadi introspeksi gitu ya buat kita, bahwa kayaknya kita harus serius lagi deh ibadah. Kayaknya kita harus serius lagi deh hijrah ya. Karena kalau kita lihat orang-orang dulu tuh, ya mereka tuh memang luar biasa gitu. Buat serius menghadapi bulan Ramadan, serius beribadah untuk menghadapi Lailatul Qadar. Nah, ini juga ada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih biasa menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan misalkan ada 30 hari. Berarti kalau 60 kali hatam, berarti sehari 2 kali hatam tuh Imam Syafi'i. Pagi hatam sekali, malam hatam sekali. Nah, kalau kita, teman-teman udah hatam berapa kali bulan puasa? Ini jadi pertanyaan loh. Jawab sama diri kita masing-masing. Bulan puasa gue hatam berapa kali ya? Jangankan hatam berapa kali, ikut program Ramadan aja yang hatamnya bareng-bareng gitu ya. Masih ngantuk-ngantuk, masih ada yang izin, ada yang enggak. Kadang izin, kadang enggak gitu. Kadang nyimak, kadang enggak gitu. Kadang pada hari tertentu rame, ada 50 orang yang join. Kadang sepi banget, ada 30. Kita besok subuh nih, kita lihat aja nih. Besok subuh yang ikutan juz 21, yang baca juz 21, lihat aja ada berapa nih. Bisa sampai 40 juga alhamdulillah tuh ya yang join. Bisa sampai 40. Karena kalau saya perhatiin, kalau bacanya habis subuh kayaknya pada, entah lah teman-teman mungkin sibuk kerja, sibuk kuliah, atau apa gitu ya. Masa iya teman-teman habis subuh udah OTW kerja? Ya kalau emang benar kerja ya ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan gitu ya, kelancaran. Tapi kalau misalkan habis subuh tidur, ya Masya Allah gitu. Ayo, ini jadi pertanyaan buat kita nih, lalu bagaimana dengan diri kita? Udah sejauh mana kita beribadah? Udah sejauh mana kita serius untuk menghidupkan bulan puasa ini dengan penuh amal kebaikan? Dengan penuh amal ibadah. Semoga ini menjadi pengingat ya buat kita bersama-sama. Saya juga bukan berarti udah apa namanya ya, bulan puasa ini udah maksimal. Saya juga sama. Saya menghatamkan akun aja belum selesai nih. Hataman sendiri gitu ya. Kalau ini kan kita yang hataman bersama-sama kita udah sampai juz 21. Saya yang hataman sendiri aja belum hatam. Tapi saya niatin minimal saya hatam di bulan puasa gitu. Minimal kalau 1 kali dah gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita introspeksi lagi, kita evaluasi diri lagi, udah sejauh mana sih kita tuh serius untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, dengan penuh ketakwaan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman, sehingga kita semua salah satu yang ditakdirkan
mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi apabila saya ada salah-salah kata, entah mungkin kesalahan dari materi, penyampaian, dan sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ilyas untuk materi yang sudah disampaikan. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali materinya. Eh, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan juga dari materi yang telah Kak Ilyas sampaikan ya. Yang pertama,